Baik, di sini pada nomor 1, mencermati gugus fungsi pada struktur sulfamida. Tetapkan 2 gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfamida tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadi sulfamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis. Yaitu dalam gugus tersebut terdapat gugus sulfamida dan gugus amina. Kedua gugus ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Lalu pada jurnal Molecules yang saya dapati dengan indeks Q1 yang bertuliskan di sini, saya telah menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia. Berdasarkan jurnal menunjukkan bahwa gugus sulfamida berperan sebagai donor akselerator ikatan hidrogen. Selain itu, yang menunjukkan bahwa gugus amina juga terlibat dalam pembentukan ikatan hidrogen. Hal ini menyebabkan peningkatan polaritas sehingga senyawa menjadi lebih lipofilisitas dan menembus membran biologis. Lalu menjadikan bersifat lipofilik, sulfamida menjadi lipofilik agar bisa menembus membran sel itu dijawab dengan jurnal Medicinal Chemistry Letters dengan indeks Q1. Ini bukti kutipannya. Lalu kutipan tersebut menunjukkan bahwa penambahan gugus fenil merupakan salah satu cara untuk meningkatkan lipofilisitas karena gugus ini bersifat nonpolar dan meningkatkan nilai log P dan log D-nya, sehingga senyawa lebih mudah berinteraksi dengan membran lipid dan menembus sel. Sebaliknya, penggantian gugus fenil dengan gugus yang lebih polar akan menurunkan lipofilisitas. Dalam struktur sulfamida yang memiliki gugus polar seperti NO2 dan NO2, NH, dan NH sehingga cenderung hidrofilik, penambahan gugus aromatik seperti fenil dapat menurunkan polaritas, meningkatkan lipofilisitas, dan memperbaiki permeabilitas membran biologis. Lalu soal nomor 2, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan biostabilitas di dalam tubuh. Berikan contoh konkretnya. Yaitu yang pertama ada modifikasi gugus. Dalam jurnal molekul yang saya dapati dan berindeks Q1, dituliskan pada kutipan tersebut yang telah saya terjemahkan. Berdasarkan kutipan tersebut, kelarutan senyawa dipengaruhi oleh proses ionisasi molekul di mana senyawa dapat mengikat proton dan berubah menjadi bentuk yang terionisasi. Perubahan ini menyebabkan senyawa lebih mudah larut dalam air sehingga meningkatkan sifat hidrofiliknya dan meningkatkan kelarutan, maka obat lebih mudah terdisolusi dalam cairan tubuh dan proses absorpsi menjadi lebih baik sehingga biostabilitasnya obat meningkat. Contohnya itu pada gambar ini menunjukkan desain senyawa melalui proses hibridisasi antara fluoresis dan triazinol dengan variasi subten CH3 -F NCl. Perubahan modifikasi substen pada struktur senyawa merupakan bentuk modifikasi struktur kimia bertujuan untuk mengubah sifat fisikokimianya seperti kelarutan dan lipofilisitas. Modifikasi ini dapat mempengaruhi interaksi senyawa dengan lingkungan berair sehingga berperan dengan peningkatan hidrostabilitas dan biostabilitas obat. Lalu pada B, menentukan pembentukan garam. Nah, di sini saya mendapatkan jurnal molekul dari MDPI dengan berindeks Q1. Pada kutipan jurnal tersebut yang telah saya terjemahkan, kutipan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan garam tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kelarutan, tetapi juga dapat memodifikasi lipofilisitas dan tergantung jenis concretionnya yang digunakan. Dalam beberapa kasus, pembentukan garam dapat meningkatkan lipofilisitas sehingga meningkatkan kemampuan obat untuk menembus membran biologis. Lalu hal ini berarti bahwa saat formation merupakan strategi penting dalam kimia farmasi sehingga dapat merubah sifat fisikokimia obat baik menggunakan hidrofilisitas untuk kelarutan maupun lipofilisitas untuk permeabilitas tergantung tujuan formulasi. Lalu ada contoh konkretnya itu berdasarkan kutipan tersebut ini yang setelah saya terjemahkan.
pada peonelin yang memiliki kelarutan rendah diubah menjadi bentuk garam menggunakan basa kuat seperti NaOH sehingga terbentuk peonelin sodium. Pembentukan garam ini meningkatkan ionisasi obat sehingga dapat meningkatkan kelarutan dalam air. Peningkatan kelarutan ini penting karena memungkinkan obat lebih mudah terdisolusi dan diabsorpsi dalam tubuh sehingga meningkatkan biostabilitasnya. Lalu yang ketiga ada penggunaan komponen hidrofilik dalam eksipien atau formulasi. Jadi di sini saya mendapatkan jurnal dari Polymers dengan indeks Q1 yang telah diterjemahkan. Berdasarkan kutipan tersebut, penambahan komponen hidrofobik seperti polimer misalnya PVA, CMS, Na, dan PXM 188 dapat meningkatkan kemampuan sistem melarutkan obat. Hal ini terjadi karena polimer hidrofilik meningkatkan eksipiensi komplexi dengan klondrik sehingga obat yang semula bersifat lipofilik menjadi lebih mudah larut dalam air. Lalu di sini ada contoh. Ini merupakan tabel data yang menunjukkan bahwa penambahan polimer hidrofilik seperti PVA dan PXM 188 menyebabkan peningkatan nilai contraction efficacy dibandingkan sistem tanpa polimer. Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas bahwa polimer hidrofilik berperan dalam meningkatkan kemampuan untuk membentuk kompleks obat dan adanya compression obat klorifiris menjadi lebih stabil dan obat lebih mudah terlarut dalam sistem berair. Peningkatan kelarutan ini memperbaiki proses disolusi obat sehingga biostabilitas pada obat juga meningkat. Lalu nomor 3, jelaskan sekurang-kurangnya 3 hal sensitif pada sediaan injeksi. Terjadi interaksi antara bahan kimia aktif dan eksipien. Berikan contohnya masing-masing. Yang pertama ada pH dan hidrolisis pada beta-lactam. Di sini jurnal dari Science of the Total Environment yang telah berindeks Q1. Di sini ada bukti kutipannya yang jika diterjemahkan mempengaruhi stabilitas obat karena mengatur konsentrasi H+ dan OH, berperan dalam reaksi hidrolisis dengan kimia organik. OH sebagai nukleosid yang menyerang karbonil, sedangkan kondisi asam mengakibatkan efektivitas karbonil melalui protonasi sehingga mempercepat degradasi obat. Nah, pada contoh beta-lactam sangat mudah terhidrolisis karena cincin 4 anggotanya memiliki tangan tinggi dan stabilitas resolusi rendah. OH- menyerang karbonil membentuk intermediat cincin terbuka, lalu obat menjadi tidak aktif dan pH buffer eksipien dapat mempercepat proses ini. Lalu yang kedua ada oksidasi pada asam karbonat atau vitamin C. Di sini saya mendapatkan jurnal dari Pharmaceutics dari MDPI yang telah berindeks Q1. Dijelaskan di kutipan yang telah saya terjemahkan. Berdasarkan kutipan tersebut, asam karbonat merupakan vitamin yang paling tidak stabil karena sifatnya mudah mengalami oksidasi. Selain itu, reaksi di kalsium lain yang menunjukkan bahwa keberadaan komponen lain seperti ion, logam, dan eksipien dapat mempercepat proses degradasinya. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara bahan aktif eksipien dalam sediaan injeksi. Lalu contohnya itu pada kutipan ini menjelaskan bahwa sediaan parental PN asam karbonat mengalami oksidasi dengan cepat terutama pada kondisi suhu yang tinggi, adanya ion tembaga, dan hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan menjadi komponensi eksipien dari ion logam dan mempercepat degradasi obat dalam sediaan injeksi. Lalu yang C ada incognilitas atau incognility pada ceftriaxone. Nah, di sini saya mendapatkan jurnal dari National Journal of Biotechnology Information dari PubMed yang telah berindeks Q2. Di sini telah saya terjemahkan dari hasil kutipan dari jurnal tersebut. Kutipan ini menyatakan bahwa
terdapat ketidakcocokan antara sulfonamide dan larutan Ringer-Lachnat yang menyebabkan terbentuknya presemitas. Selain itu, presemitas keomide kalsium dapat dilaporkan berhubungan dengan kematian neutros, sehingga diperlukan perubahan pada mekanik produknya. Contoh itu pada obat sulfonamide, larutan Ringer-Lachnat akan terbentuk presemitat serber kalsium, lalu menyebabkan resiko yang fatal pada Netarius. Lalu soal keempat, jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Di sini saya mendapatkan jurnal dari Nature yang telah berindeks Q1. Di sini ditulis di dalam kutipan tersebut yang telah diterjemahkan pada bahasa Indonesia, pada obat morfin sebagai opinat memiliki gugus amina yang dapat terprotonasi atau terionisasi menjadi bentuk yang bermuatan NH+ yang berperan dalam interaksi ionik dengan residu asparat pada reseptor NU-opid. Bagaimana dijelaskan dalam jurnal kutipan ini, interaksi ini penting dalam peningkatan obat sehingga menghasilkan aktivitas analgesik melalui aktivitas sistem saraf pusat. Namun bentuk ion tersebut meningkatkan polaritas sehingga tidak mudah dieliminasi melalui ginjal, sekaligus menjadi kelemahan karena menurunkan kemampuan protonasi membran, termasuk pada sawar darah otak. Karena itu, modifikasi lipofilisitas atau formulasi diperlukan untuk mengoptimalkan aktivitas dan distribusi pada obat morfin ini. Lalu, keterbatasan biostabilitas akan sifat ionisasi dapat diatasi melalui strategi formulasi. Jadi, solusinya itu pada strategi formulasi. Salah satu pendekatan utama dengan pengaturan pH sehingga meningkatkan fraksi obat yang dapat diserap. Dengan demikian, modifikasi formulasi dan pH dapat mengoptimalkan keseimbangan ionisasi obat, meningkatkan absorpsi, dan memperbaiki biostabilitasnya. Sekian.